Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih berbicara tentang dimensi 3. Tepatnya adalah jarak titik ke bidang. Nah, jarak titik ke bidang ini adalah bagian terakhir dari pembahasan materi pada dimensi 3. Karena untuk kurikulum yang sekarang ini diminimalkan. Untuk bab dimensi 3 sebetulnya kan materinya banyak, tapi karena sekarang ini menjadi materi matematika wajib, mungkin pertimbangan pemerintah adalah ke anak-anak IPS ya, karena anak-anak IPS diberikan materi yang terlalu banyak mungkin tidak pas lah gitu ya untuk kebutuhan nanti ke depannya. Jadi untuk anak-anak IPA bersyukurlah karena materinya dipersingkat oleh pemerintah, yang tadinya banyak ini jadi sedikit. Kita lihat jarak titik ke bidang. Jarak titik ke bidang, kita lihat konsepnya dulu di sini. Misal ada titik A di luar bidang alfa. Jadi ini ada titik A nih di sini, ini ada bidang alfa nih yang persegi panjang, walaupun gambarnya terlihat seperti jajar genjang, tetapi yang dimaksud oleh Bapak adalah persegi panjang. Nah, untuk sebuah bidang datar sebetulnya tidak harus bentuknya persegi panjang ya. Kita berpikirnya adalah ini bisa diperluas kemanapun. Bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Ini bisa diperluas. Cuma sebagai gambaran kita biar tergambar bidang alfanya seperti apa, nih Bapak gambarkan adalah persegi panjang ya. Posisi A-nya ini di luar bidang alfa. Kemudian nanti jarak dari A ke bidang alfa kita tulis sebagai D kurung buka A, kemudian bidangnya kita tuliskan. Kalau di sini bidang alfa, Bapak tuliskan alfa kurung tutup. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini cara menentukannya adalah pertama, untuk mencari jarak dari sebuah titik, misalkan di sini titik A ke bidang alfa, maka nanti ini akan disimpelkan menjadi jarak dari titik ke garis ya, titik ke garis di sini, dan disimpelkan lagi menjadi jarak antara dua titik. Nah, yang jadi pertanyaan kita, ini G dan H itu garisnya garis yang mana nih? Jadi posisi G dan H ini dua-duanya ada di bidang alfa. Posisi G dan H ini dua-duanya terletak di bidang alfa. Syaratnya apa nih? G dan H ini bisa dijadikan wakil dari bidang alfa. Syaratnya adalah ketika kita menarik garis dari A ke bidang alfa, kita tarik lurus nih A ke bidang alfa, maka garis yang kita tarik lurus ini harus tegak lurus dengan H, juga harus tegak lurus dengan G. Jadi syaratnya adalah garis yang kita tarik dari A menuju bidang alfanya harus tegak lurus dengan garis H atau dengan garis G. Nah, kalau tegak lurus maka garis G dan garis H ini bisa dijadikan sebagai wakil ya, wakil dari bidang alfa. Jadi harus G dan H-nya ini, GH-nya itu harus tegak lurus dengan A ke A aksen gitu ya. Baru bisa dijadikan wakil. Nah, sebagai catatan pengalaman Bapak ketika mengerjakan soal-soal dari titik ke bidang, maka di sini kita akan mendapatkan sebuah sebuah ketentuan yang kita buat sendiri ya, karena memang ketentuan di teorinya sih nggak ada, tapi Bapak karena sering mendapatkan soal-soal yang seperti ini, artinya gini. Jadi misalkan Bapak nih punya titik A nih, titik A ini di luar alfa, di luar bidang alfa, maka nanti untuk mencari wakil dari garisnya tinggal lihat dulu A ke B. B itu adanya di bidang alfa, C juga dari bidang alfa. Kalau A ke B dengan A ke C, jadi ada dua titik nih, dua titik di bidang yang jaraknya sama nih dari ke titik yang ditanyakan, dari A ke C, A ke B sama. Maka nanti kita bisa menentukan garis yang mewakili bidangnya pasti akan melalui tengah-tengah BC ini ya. Pasti akan melalui tengah-tengah BC ini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Misalkan Bapak punya kubus ABCDEFGH, mempunyai panjang rusuknya A satuan. Bapak bentuknya masih variabel, biar A-nya nanti bisa diganti dengan angka berapapun ya. Tujuan Bapak adalah untuk membuat rumusnya di sini.
tentukan jarak dari E ke bidang AFH. Jadi Bapak gambarkan ini kubus ABCDEFGH-nya, kemudian digambarkan juga bidang AFH-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kita jadikan titik dan bidangnya kita sambung-sambungkan menjadi sebuah limas, di mana posisinya E-nya sebagai puncak limas, kemudian AFH-nya sebagai alas limas. Nah, ini seperti ini ya. Jadi E, AFH, E-nya sebagai puncak, AFH-nya sebagai alas limas. Nah, kita akan menarik garis lurus menuju bidang AFH nih. Nanti kita akan menarik garis lurus menuju bidang AFH. Tapi sebelum itu, menurut konsepnya, usahakan cari garis di bidang yang mewakili bidang yang ditanyakan. Jadi kalau kita ditanyakan E ke AFH, maka kita cari nih jarak dari A ke AFH, cari garisnya nih yang mewakili bidang AFH. Nah, kita lihat nih, A ke B, A ke C sama nih. Kita lihat nih, E ke F, E ke H sama, E ke F, E ke H sama. Nah, berarti di sini nanti akan ketemu garis, tapi nggak tahu nih, pokoknya dia melalui tengah-tengah F nih. Entah kemana, entah ke sini, entah ke sini, entah kemana pun. Kita tarik pokoknya. Tetapi kita dapat bantuan lain nih. A ke F dengan A ke H sama kaki lagi nih. Jadi A ke F nih dengan A ke H, kalau lihat dari gambar ini sama kaki lagi. Berarti kita dapat menarik garis lagi yang pasti kalau kita tarik ini menuju bidang menuju tengah-tengah HF. Jadi bisa tersambung dari E kita tarik ke tengah-tengah HF, dari A pun kita tarik ke tengah-tengah HF. Nah, dengan demikian kita bisa ambil A yang ditarik ke tengah-tengah HF ini sebagai wakil dari bidang AFH. Nah, jadi misalkan nih berpotongan dengan HF-nya di A aksen, maka A ke A aksen ini bisa kita jadikan sebagai wakil dari bidang AFH. Nanti jarak dari E ke AFH-nya bisa dicari melalui jarak dari titik E ke garis A aksen gitu ya. Nah, misalkan jarak dari E ke A aksen ini adalah kita tarik garisnya tegak lurus. Nah, berpotongannya dengan A aksen adalah di E aksen. Maka nanti yang kita cari kalau di sini jadi A aksen, maka kita akan cari ini jadi E ke E aksen. Nah, jadi kita bisa kesimpulan bahwa jarak dari E ke AFH itu sama dengan E ke E aksen. Nah, untuk bisa mendapatkan E ke E aksen, kita gunakan segitiga A aksen E. Jadi jangan sampai menggunakan limasnya lagi nih. Kita gunakan segitiganya karena AFH-nya sudah diwakili oleh A ke A aksen. Nah, ini kita pindahkan nih. Ya, nah ini kita pindahkan. Jadi jarak dari E ke AFH-nya sudah diwakili oleh jarak E ke A aksen, di mana jarak tersebut adalah E ke E aksen. Nah, kalau lihat segitiganya di sini A aksen, A aksen. Ya, A aksennya kan di sini nih, di tengah-tengah F-nya. Ya. Ini tengah-tengah F nih di sini, A aksennya nih di sini. Kalau kita lihat A aksen, A aksen. Kalau kita lihat ini adalah segitiga yang tegak lurus di E. Jadi Bapak kasih di sini tegak lurus. Kemudian E aksen A atau E aksen A aksen itu harus tegak lurus karena ini syarat jarak di sini harus tegak lurus. Jadi ini pasti tegak lurus di sini. Ya. Tetapi dari gambar kita beruntung nih dapat bahwa A ke E kemudian kita tarik ke E aksen ke sini, ini tegak lurus di E. Sehingga kita bisa menggunakan teorema nomor 2 kalau nggak salah waktu kita belajar tentang jarak titik ke garis. Nah, kita bisa dapatkan teorema bahwa A dikali A aksen A aksen dikali dengan E aksen E hasilnya akan sama dengan AE dikali E aksen. Nah, tapi sebelum ke situ kita harus tahu dulu ukuran dari segitiganya. Panjang dari A aksen ke E, A aksen ke E itu dari sini nih, ini A aksen ke E ini. Ini adalah setengah dari EG. EG-nya diagonal sisi, panjangnya adalah kalau rusuknya A berarti A akar 2.
Karena dia setengahnya berarti adalah setengah A akar 2. Jadi jarak dari E ke A aksen atau jarak dari A aksen ke E itu adalah setengah A akar 2. Jadi di sini setengah A akar 2. A ke E ini rusuk ya. Panjangnya adalah A. Kemudian A ke A aksen, A ke A aksen atau titik di alas ke tengah-tengah bidang atas, teoremanya bisa dicari lah. Ini panjangnya adalah setengah A akar 6. Setengah A akar 6. Atau mungkin kalau tidak tahu, tidak hafal, dari A ke A aksen ini atau jaraknya teoremanya, maka bisa gunakan Pitagoras. Kan tadi A aksen ke E sudah tahu, setengah A akar 2. Kemudian E ke A sudah tahu, yaitu panjangnya adalah A satuan. Nah, A ke A aksennya kan berarti jadi sisi miring nih. Kalau dari segitiga A aksen E ini, maka nanti bisa digunakan Pitagoras. Setengah A akar 2 dikuadratkan ditambahkan dengan A kuadrat. Hasilnya, hasil dari penjumlahan mereka itu kita akarkan. Nanti akan didapat teorema seperti tadi adalah setengah A akar 6. Jadi panjang dari A ke tengah-tengah bidang atas setengah A akar 6. Boleh juga dari G ke teorema itu bisa digunakan juga untuk mencari panjang dari G ke tengah-tengah alas. Itu juga sama, setengah A akar 6. Atau dari A ke tengah-tengah BCGF. Ini juga sama, setengah A akar 6. Nah, kita lihat sini ukuran-ukuran yang barusan dibahas. AE ke aksen setengah dari EG yaitu setengah A akar 2, AE nya adalah A, kemudian A ke aksennya adalah setengah A akar 6. Kemudian kita tahu bahwa ketika ada dua pasang garis yang saling tegak lurus dalam sebuah segitiga, maka nanti berlaku hubungan antara dua pasang tersebut, nilainya akan perkalian dari dua pasangnya akan sama. Jadi A ke A aksen garis A aksen dengan garis EE aksen kalau kita kalikan, hasilnya akan sama dengan AE dikali E aksen. Jadi perkalian dua pasang garisnya nilainya akan sama. Di sini substitusikan setengah dari A akar 6. Ini belum tahu, yang kita cari AE nya adalah A, kemudian E aksennya setengah akar 6. Kita cari E aksen ke E nya, biasalah ini hasil ini dibagi. Karena kali, kalau Pitagoras ini jadi bagi. A nya kita coret, setengahnya kita coret. Nah, 2 dengan 6 kita coret. Akar 2 dicoret jadi akar 1, akar 6 dicoret jadi akar 3. Akar 1-nya 1. Jadi yang tersisa tinggal 1 dikali A adalah A per akar 3. Dirasionalkan jadi A per 3 akar 3. Atau ditulis sepertiga A akar 3. Jadi jarak dari E ke AFH-nya sama saja dengan jarak dari E ke A aksen, sama saja dengan jarak dari E ke E aksen, yaitu sepertiga A akar 3. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini masih kubusnya masih sama, A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian panjang rusuknya masih A satuan. Sekarang kalau tadi dari A, sekarang dari C. Jadi gambarnya kalau tadi kan dari E ke AFH-nya, sekarang dari C nih. Ke bidang yang sama, ke AFH juga. Jadi C ke AFH sekarang dari E, sekarang dari C. Kita lihat di sini samalah prosesnya, tinggal gambar limas yang dari titik dan bidangnya. Titiknya C-nya ini jadi alas limas, kemudian jadi puncak limas, AFH-nya jadi alas limas. Nanti kita akan cari garis yang mewakili bidang AFH. CF dengan CH sama, berarti nanti bisa narik garis ini ke tengah-tengah nih, ke tengah-tengah F. Kemudian AF dengan AH juga sama. Berarti kita bisa, panjangnya sama maksudnya. Berarti kita bisa narik dari A juga ke tengah-tengah HF. Nah, kita tarik. Nah, misalkan dapat A ke A aksen. Nah, A ke A aksen ini bisa dijadikan sebagai wakil ya. Wakil dari siapa? Wakil dari bidang AFH. Jadi garis A ke A aksen kita jadikan sebagai wakil dari AFH. Jadi fokusnya sudah ke segitiga A, C, A aksen. Nah, jadi fokusnya A, C, A aksen. Nah, nanti yang kita cari adalah jarak dari C ke A aksen, atau kita tarik C, C aksen. Nah, di sini tegak lurus ya. Karena memang setiap jarak di sini nih
Nih kayak gini, di sini harus tegak lurus. Bapak lupa nih, di sini belum dikasih tanda tegak lurus. Jadi di sini harusnya tegak lurus. Kemudian kita lihat ukurannya ya. C ke A aksen. Nah, kita lihat ukurannya di sini. Nah, gini C nih, C ke A aksen. C ke A aksen sama aja dengan A ke aksen, yaitu 1/2 A akar 6. Kemudian A aksen ke A aksen kan ya udah sama tadi. C ke A ini diagonal sisi, rumusnya A akar 2 ya. Ini ya. Diagonal sisi. Kemudian A aksen ke A double aksen, lurus, tarik lurus dari sini, tarik lurus ke sini. Oh, ternyata ini kalau kita tarik lurus, ini kan dari tengah, tarik lurus nanti ketemu tengah lagi, tengah atas ketemu tengah alas, atau tengah atas ketemu tengah bawah di sini. Nah, berarti panjangnya dari A aksen ke A double aksen sama saja dengan dari A ke E, yaitu A satuan. Jadi panjang A aksen ke A double aksen adalah A satuan. Kita lihat ukurannya yang kita barusan bahas. Nah, ini kita dapatkan C ke A aksen sama saja dengan A ke aksen, yaitu setengah A akar 6. AC-nya diagonal sisi A akar 2, dan A aksen ke A double aksennya ternyata sejajar dengan rusuk, jadi panjangnya adalah A. Kemudian di sini tegak lurus ya, pasti tegak lurus lah, karena A aksen ke C, ini A aksen ke C dengan A aksen ke A itu kakinya panjangnya sama, maka garis tingginya pasti jatuh ke tengah-tengah. Jadi garis tingginya pasti tegak lurus nih, jatuhnya di tengah-tengah. C ke C aksen di sini harus tegak lurus karena jarak yang sedang kita cari. Jadi kita dapatkan lagi dalam sebuah segitiga, kita dapatkan dua pasang garis yang saling tegak lurus. Seperti contoh 1. Ya, kita buat saja teoremanya sekarang. Nah, teoremanya AC dikali A aksen A double aksen. AC mana nih? AC dikali garis AC dikalikan ke sini nih, ya. Ini AC-nya dikalikan ke sini. Ini sama saja dengan A ke A aksen dikalikan C aksen ke C gitu ya. Kita simpan ukuran-ukuran yang sudah kita miliki, substitusikan, kemudian kita hitung C ke C aksennya. Didapat, nah ini prosesnya mudah lah. A dicoret, kemudian akar 2, akar 6 kita coret, jadi akar 1, di sini akar 3. Kemudian A dibagi setengah dapat 2A, di bawah tersisa tinggal akar 3. Dirasionalkan jadi 2/3 A akar 3. Jadi jarak dari C ke AFH sama dengan jarak dari C ke A aksen, karena A aksen mewakili AFH, sama dengan C ke C aksen, yaitu 2/3 A akar 3. Nah, kalau kita perhatikan dengan teliti, kita dapatkan sebuah keunikan nih. Tadi kan contoh pertama ini E ke AFH, kemudian dari C ke AFH. EC kalau kita sambungkan ini adalah sebuah diagonal ruang. Ya, EC ini kalau kita sambungkan ini adalah diagonal ruang, salah satu dari diagonal ruang kubus. Ya, kita lihat tadi di contoh pertama, dari E ke AFH 1/3 dari A akar 3. Sedangkan dari C ke AFH adalah 2/3 A akar 3. Di awal belajar dimensi 3 kita tahu bahwa A akar 3 itu adalah rumus dari panjang diagonal ruang ketika panjang rusuk kubusnya adalah A. Sehingga kita dapatkan ini 1/3 tambah 2/3, dapatnya jadi 1 dikali A akar 3, A akar 3. Ternyata jarak dari E ke AFH dengan jarak dari C ke AFH kalau kita jumlahkan itu sama saja panjangnya dengan jarak dari E ke C atau dari C ke E, atau sama saja jaraknya jumlahnya dengan panjang diagonal ruang. Tinggal kita lihat E ke AFH, kalau kita bandingkan dengan C ke AFH, ini lebih jauh yang mana, lebih dekat yang mana? Ternyata E ke AFH lebih dekat dibandingkan dengan C ke AFH. Jadi bahasa kita sudah pakai istilah dekat dan jauh ya. E ke AFH jarak dekat, C ke AFH jarak jauh. Jarak dekat 1/3 diagonal ruang, sedangkan jarak jauhnya 2/3 diagonal ruang. Kita manfaatkan teorema ini ke soal yang angkanya sudah ditentukan. Kita misalkan di sini Bapak punya kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm,
Kemudian ditanyakan jarak dari B ke ACF, dari D ke BGE. Kita gambar dulu biar gampang. Lihat dulu bidang BGE-nya nih. BGE ini dari B. B itu diagonal ruangnya adalah ke H. Jadi kalau BGE, bidangnya BGE, maka diagonal ruang yang menembus bidang BGE adalah diagonal ruang BH nih. Atau HB ya. Dari H ke B, B ke H, ini menembus diagonal ruang BGE. Nah, tinggal kita lihat. Ya. Di sini bukan BGE, ACF, sorry ya, maaf. ACF mana? ACF itu yang BGE mah yang kedua ya. Yang pertama itu ACF. Diagonal ruang yang menembus bidang ACF adalah diagonal BH atau HB ya. Jadi yang menembusnya adalah diagonal ruang B ke H yang menembus bidang ACF. Nah, dari B ke ACF itu lebih dekat dibandingkan dari H ke ACF. Bapak ulangi, B ke ACF ini lebih dekat dibandingkan dengan H ke ACF. Jadi B ke ACF ini jarak dekat. Jarak dekat ya, B ke ACF ini jarak dekat. Rumusnya jarak dekat apa tadi? Sepertiga diagonal ruang. Jadi sepertiga dari A akar 3. Didapat A-nya 8, jadi 8/3 akar 3. Kemudian yang kedua, yang B. D ke BGE. Lihat BGE. Kalau dari D, diagonal ruangnya ke F. Ya, kalau BGE, diagonal ruang yang menembus BGE adalah DF. Nah, tinggal lihat D ke BGF dengan D ke BGE dengan F ke BGE, itu dekatan yang mana? Ternyata dekat dari F untuk ke BGE, maka dari D ini jarak yang jauh. Nah, jarak yang jauh itu rumusnya tadi 2/3 diagonal ruang. Jadi didapat nanti 2/3 kali 8 akar 3 didapat 16/3 akar 3. Nah, itu mungkin contoh Bapak yang bisa Bapak berikan untuk jarak titik ke bidang. Ini salah ya, harusnya jarak titik ke bidang. Dan ini ada beberapa tugas, mohon untuk dicoba diselesaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Bapak, tinggal ditanyakan saja, bisa melalui WA. Tapi kalau ingin Zoom, boleh ya ke Bapak, Pak minta Zoom gitu. Waktunya silakan per kelas buat janjian sendiri ke Bapak ya. Buat janjian sendiri ke Bapak, mau jam berapa, asal kira-kira waktunya agak luang. Nanti link Zoom-nya akan Bapak berikan ya. Silakan, jadi tidak harus semua kelas karena agak susah ya. Silakan kelasnya kalau memang ingin lebih jelas, mereview dari awal juga nggak apa-apa Bapak ya. Mereview dari awal, misalkan dari jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, silakan lah. Ya, nanti link Zoom-nya Bapak berikan, kemudian janjian kita mau Zoom-nya jam berapa. Kalau sudah ada kesepakatan waktu, mari kita nanti laksanakan Zoom ya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.